Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi ya. Gimana kabar hari ini nih? Sehat? Nah, jangan ngerasa sendiri ya. Memang di sini nemenin kamu selama beberapa menit ke depan. Entah itu kamu sekarang lagi kerja, santai, galau, happy, tiduran mungkin, atau lagi ngincer tetangga. Pokoknya apapun aktivitas kalian, semoga terhibur deh dengan suguhan video yang memang buat khusus untuk nemenin kamu. Jangan lupa subscribe dulu, aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbarunya. Komen buat sekedar absen kalian dari kota mana atau sekedar saran juga boleh, ditunggu ya. Like-nya jangan lupa buat nandain mana video yang sudah ditonton, mana juga yang belum. Oke, sebelum Mamang lanjut ke cerita, Mamang mengingatkan nih, agar ceritanya nyambung, kalian bisa tonton video sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. Nah, untuk yang mau nyawer juga silahkan bisa lewat Saweria, cek juga di deskripsi ya. Yo, sudah siapin kopinya? Oke, kita ngopi sama-sama. Suku manusia ular yang tinggal di daerah yang kering akan mengambil alih daerah yang lembab selama musim bertelur ratu ular sebagai sarang ratu untuk bertelur. Mereka akan membunuh semua makhluk di sana dan dijadikan sebagai makanan ratu ular. Ular emas yang mewakili suku manusia ular merayakan kelahiran penerus raja suku melalui tarian ular. Dungeon khusus, tarian ular emas level 45. Tarian ular emas memiliki buku perpindahan untuk profesi sampingan apoteker. Setelah terbangun menjadi profesi apoteker, Anda dapat memperoleh metode pembuatan berbagai macam potion dan peta distribusi tanaman obat. Beralih keluar dungeon, semua orang yang ada di sana dikagetkan dengan getaran yang berpusat dari dalam dungeon. Woi, apa itu? Tiba-tiba pintu dungeon berubah. Dari semula sarang Lizardman level 30 menjadi family Snakevirdae atau lebih dikenal sebagai Dungeon Tarian Ular Emas level 45. Woi, dungeonnya berubah. Masing-masing dari mereka melapor kepada atasan mereka di guildnya masing-masing, memberitahu perubahan yang terjadi atas kemunculan dungeon baru. Weh, kalian mata-mata. Itu sudah tak penting lagi. Mari kita hubungi petinggi kita masing-masing. Ini berita baik. Oke, kata yang lainnya. Berpindah ke suatu tempat. Sepertinya dia ada darurat. Dia menghubungi kita dengan tergesa-gesa. Ya, Dungeon Tarian Ular Emas telah muncul. Kemunculannya benar-benar di waktu yang tak tepat. Ambil red poison ini. Aku akan ke sana terlebih dahulu membawa beberapa anggota. Dan tolong, urus sisanya di sini. Baiklah, setelah aku pulih, aku akan menyusul. Di sisi lain, Yan Xuanxing, cepatlah. 4 guild besar telah bergerak dengan kekuatan penuh. Aku akan menyusul setelah mengalahkan bos ini. Kali ini, mungkin akan menjadi sebuah pertempuran yang sangat besar. Nampak dari luar dungeon telah dipenuhi oleh anggota-anggota dari 4 guild besar dan tim dari asosiasi juga rupanya udah ada di sana. Kita kembali ke dalam dungeon. Wang Yan mencoba menyerang. Sial, serangan fisik gak efektif terhadapnya. Kalau begitu, akan ku coba dengan keterampilan baru. Monster menyerang. Sial, bilah tulang bentuk Zuzu. Anda mendapat 6029 poin pengalaman. Level Anda naik menjadi 30. Mendapat skill baru, penyerapan pembantaian. Mendapatkan Ghostfire 1. Mendapatkan Stun Crystal Inferno 3. Tumbang juga kau sialan. One hit. Efek dari skill ini cukup bagus. Wang Yan terus berjalan hingga sampai ke lantai 2 dungeon. Ini sarangnya ular assassin. Aku harus hati-hati dalam melangkah. Wang Yan mencoba dengan melempar sebuah batu ke arah depan yang akan dia lalui.
Muncul juga kau sialan. Tiba-tiba, monster lain muncul dari arah belakang. Zuanzu, di Copy Master. Menyerang tiba-tiba kau sialan. Rasakan ini. Poison Slash. Sial. Mereka kebal racun. Wang Yan terhantam oleh sabatan ekor dari Snakeman Assassin. Kampret. Snakeman Assassin kembali menyerang. Sial. Bukannya dungeon ini seharusnya ratunya aja yang kebal racun. Sejauh mana monster ini akan berevolusi? Sial, cepat juga dia. Wang Yan menendang. Soul Perception. Soul Perception merasakan semua karakteristik makhluk dalam jarak 10 meter. Jarak persepsi meningkat seiring kenaikan level. Accuracy Slash. Mati kau sialan. Wang Yan menyerang ke monster lainnya sambil melempar Firestone ke dalam mulutnya. Mendapat 6.780 poin pengalaman. Mendapat Ghostfire 1. Mendapat empedu ular. Mendapat senjata Double Task. Anda menggunakan empedu ular penawar dan berhasil menghilangkan racun dengan sukses. Pih, pahit bro. Pih. Wih, senjata baru nih. Bisa digunakan level 40 ya. Saya juga sudah selesai, Master. Bagus, Zuanzu. Nampak Zuanzu mendekat sambil menyeret mayat monster Snakeman Assassin. Soul Extraction. Bangkitlah. Sayang cuma satu yang berhasil. Tak lama, Wang Yan sampai di lantai 3. Wih, dari mana suara seruling ini berasal? Tiba-tiba, dari arah bawah muncul sesuatu. Monster ular besar tiba-tiba muncul dan siap melahap Wang Yan. Dengan cepat, Wang Yan menghindar sambil menebaskan pedangnya, hingga monster itu kaget, karena Wang Yan mampu dengan cepat menghindari serangan dadakannya. Menyerang tiba-tiba ya sialan. Wih, apalagi itu? Nampak monster itu yang membelah kepalanya menjadi 2. Bukan hanya hidup lagi, tapi mampu membelah diri ya sialan. Snakeman, kau benar-benar pandai bermain trik. Snakeman menyerang. Wang Yan melompat sambil menebas salah satu kepalanya. Namun anehnya, itu tumbuh lagi. Sial, sepertinya itu sihir pemuja ular. Aku harus cepat menemukannya. Soul Perception. Ketemu kau. Mati kau sialan. Monster itu mencoba menyerang dengan memanggil ular lainnya. Nampak beberapa ular besar muncul di belakang Wang Yan. Dengan skill backstep, Wang Yan berpindah cepat ke belakang Snakeman itu sambil menebaskan pedangnya. Wih, dapat perlengkapan sihir ya. Kayaknya cocok untuk Jiang Mingjin. Sial, aroma apa ini? Ratu Ular akan menetaskan Raja Ular dari suku Snakeman, memberikan sementara 2 bos pada dungeon tarian ular emas. Lantai kelima, 10.000 ular. Sarang Raja Ular, level 45. Ratu Ular. Sial, penetasannya sudah dimulai. Sial lah. Aku malas melawan 2 bos. Ratu Ular akan menetaskan Raja Ular dari suku ular, memberikan 2 bos pada dungeon tarian ular emas. Berpindah ke lantai 4. Sarang 10.000 ular. Rupanya, pasukan Snakeman tengah bersiap untuk menghadang Wang Yan di depan gerbang masuk lantai 4. Nampak sosok yang muncul dari dalam gerbang. Para Snakeman bersiap untuk menyerang. Namun bukannya Wang Yan yang muncul, melainkan Cyclops yang nongol sambil langsung menghantamkan gada besarnya. Hingga Snakeman yang dekat dengan gerbang masuk terhantam hingga menabrak temannya ke belakang. Bantai mereka semua! Bukakan jalan untuk master kita! Rupanya itu Han Baiki dengan taktik perangnya yang mengomandoi pasukan undeadnya Wang Yan.
Wang Yan langsung OTW ke lantai 5 dan meninggalkan Han Baiki dan pasukannya di lantai 4. Woi kau nggak ikut perang? Ngapain kau di sini sialan? Mau jadi komandan kau? Berpindah ke lantai 5. Ratu Ular level 45. Wang Yan tiba-tiba muncul di atas kepala Ratu Ular. Sial, dia melihatku. Alah, nanggung, serang aja lah. Sial, esquivalnya cepet juga. Tiba-tiba, Ratu Ular melakukan sesuatu yang menyebabkan Wang Yan silau dan terpaksa untuk memejamkan matanya. Saat Wang Yan mencoba membuka matanya, wih, apalagi ini? Tiba-tiba Ratu Ular itu sudah berubah wujud. Lah, dia bisa berubah wujud. Ratu Ular kembali menyerang. Dengan cepat, Wang Yan menahan dengan pedangnya. Tiba-tiba, wih, apa-apaan ini? Tongkatnya berubah jadi ular, cok. Buset, bisa gitu ya ilmu. Ratu Ular bersiap menyerang Wang Yan dengan sinar laser dari matanya. Wang Yan mencoba menahan dengan pedangnya. Sambil mencoba menjauh, Wang Yan melepaskan sebuah tendangan. Merasa nggak terima, Ratu Ular kembali menyerang dengan racunnya. Wang Yan yang melihat itu langsung mundur ke belakang dengan beberapa lompatan. Terlihat begitu mengerikan. Racun yang dikeluarkan Ratu Ular membuat tulang-tulang di sekitar meleleh. Kampret, kekuatan korosifnya sangat kuat. Tiba-tiba notif muncul. Mendapat 6070 pengalaman. Mendapat 6070 pengalaman. Level meningkat menjadi 33. Level meningkat menjadi 40. Mendapat skill baru, Close Lightning Attack. Hahaha, rupanya Han Baiki sukses besar membebat musuh di lantai 4. Akhirnya, aku bisa memakai dagger baru. Ratu Ular kembali menyerang. Wang Yan bersiap dengan skillnya, Soul Perception. Haha, biarkan aku mencoba skill baru ini padamu, sialan. Cross Lightning Attack. Rasakan ini. Kita berpindah sejenak keluar dungeon. Di sana, sudah ada ketua guild dari God of War, ketua guild Life Soul, ketua guild Eye of Abyss, dan beberapa anggota lainnya, termasuk tim dari Asosiasi Hunter. Rupanya, semua orang ingin mendapatkan taring dari ular emas ya. Kalian juga begitu bukan? Laoyang belum kesini, aku tak memiliki keputusan. Buku Subjob Alchemist terlalu berharga. Aku tak akan melewatkannya. Bagaimana kalau kita menggabungkan guild? Adik Jangkian. Bagaimana kalau kita bergabung? Aku sudah bilang, aku tak memiliki keputusan. Aku masih menunggu Laoyang. Woi, tunggu sebentar. Tiba-tiba, seseorang datang ke sana. Memang, naga pemusnah api adalah yang menemukan dungeon tarian ular emas. Tapi, mengalokasikan keempatnya tidaklah tepat, bukan? Menemukan terlebih dahulu, apa gunanya? Jika harus menyalahkan, salahkanlah kalian. Mengapa datang terlambat? Jadi manusia, haluslah mematuhi logika. Siapa yang menemukan, tentu saja akan menjadi pemiliknya. Mementingkan logika ya. Dan perbincangan itu pun semakin memanas. Nampak mereka masing-masing sudah mengeluarkan aura bertarung mereka. Oke, kita kembali ke dalam dungeon. Emang layak jadi bos dungeon khusus. Anda mendapatkan Queen Earring, Snaking Wano, dan book subjob Parmasis. Mendapat material Snaking Scale sebanyak 5, dan Intermediate Magic Crystal sebanyak 40. Semua ini untuk job mage. Namun, Snaking Scale masih bisa digunakan untuk membuat armor bagian dalam. Dan untuk Parmasis ini, Parmasis Spesial Subjob, berpengetahuan luas tentang herbalisme dan terampil dalam produksi berbagai potion. Apakah Anda ingin awaken sebagai job Parmasis? Tentu saja ini hal menarik. Berhasil awaken subjob Parmasis.
Mudah sekali. Farmasis memiliki pengetahuan tentang berbagai potion, mengetahui resep potion, dan ahli dalam membuat rain potion. Wih, rain potion ya? Mantap. Rain potion dasar menyembuhkan 25% luka. Bahan utama Blood Soul Grass sebanyak 2, Ice Crystal Fruit 1. Bahan tambahan Ginseng Root, Wolfberries sebanyak 10, Earthworm 1. Aku punya Soul Grass. Lalu kemana aku nyari Ice Crystal Fruit ya? Entahlah. Aku cari aja ntar kalau udah keluar. Mari kita periksa perkembangan penetasan telurnya. Jika progres penetasan telur mencapai lebih dari 50%, hewan peliharaan akan terlahir setelah penetasan buatan. Lalu Wang Yan mengambil telur itu. Progres penetasan mencapai 95%. Wih, udah 95%. Tinggal sedikit usaha lagi. Lumayan, bisa dapat peliharaan tingkat atas. Tiba-tiba, sial, kenapa masih ada yang hidup? Wih, kampret, ada penyusup rupanya. Orang yang mencoba menyerang secara tiba-tiba itu terhantam oleh pukulan Wang Yan. Sial, bagaimana bisa ada penyusup ke mode solo? Tunggu, mungkinkah? Kalian memasuki ruang dungeon menggunakan item brick lirem pastel ya? Wih, lumayan. Tebakanmu benar. Brick Realm Pastel adalah item spesial yang memungkinkan secara paksa memindahkan sejumlah player ke dalam dungeon yang sedang berlangsung. Merasa kesal, Wang Yan tanpa pikir panjang langsung bergerak menyerang. Aku belum selesai bicara, sialan. Apa kau ingin cepat mati, ha? Yang seharusnya mati adalah kau, sialan. Bajingan. Sabjobuk, hewan peliharaan, nyawamu. Aku menginginkan semuanya. Cobalah kalau mampu. Tiba-tiba, Archer menyerang dari jarak jauh. Wang Yan berhasil menghindar. Namun, dari arah belakang, tiba-tiba dua orang lainnya mencoba menyerbu Wang Yan. Sial, cepat sekali dia. Gimana bisa dia menghindarinya ya? Kita lihat, bagaimana kau akan menghindari ini juga, sialan. Archer menembakkan panahnya lagi dari jauh. Sial, bagaimana bisa begitu? Tiba-tiba dari arah titik buta, si Asep kembali mencoba menghantamkan kapaknya. Sial, datang lagi si babi celeng. Wang Yan menyerang dengan memutar. Mereka mundur menjaga jarak. Wang Yan masuk ke mode solo armor. Wih, skill macam apa itu? Bukannya dia seorang assassin? Yang pertama, kau. Sial, Ling, cepat mundur. Archer memanglah lemah seperti biasa. Mati kau, sialan. Explosion slash. Tiba-tiba, Wang Yan sudah ada di hadapan si Asep. Dia terkena telak sabatan dagger milik Wang Yan. Lemah. Aku gak boleh mati. Tiba-tiba, dia membuka botol yang isinya entah apa cairan itu. Aku tak punya pilihan lain. Sial. Dia pun langsung meminum cairan dari botol itu. Wih, kenapa si Asep? Tiba-tiba si Asep merasakan sesuatu dalam tubuhnya. Kirin. Wih, kunaon si Asep? Woi kau, kunaon si Asep jadi gitu? Benar, menggunakan teknik terlarang milik Wizard. Kau, orang yang pertama memaksa kami memakai ini. Si Dugo juga ikut-ikutan minum cairan itu. Woi Dugo, tong sailu-iluna si Eta. Tahu nggak kau efek sampingnya apa itu? Bacot ya. Aku nggak sabar untuk mencincangmu, bajingan.